Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Amanda dengan NPM 2259201031. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Machine Learning, yaitu membuat tugas video mendemonstrasikan EDA menggunakan dataset anemia. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu EDA dan PCA. EDA adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur data, sedangkan PCA adalah teknik reduksi dimensi yang digunakan untuk mengubah sekumpulan variabel berkorelasi menjadi sekumpulan variabel tidak berkorelasi yang disebut komponen utama. Jadi, EDA itu membantu untuk memahami data dan mengidentifikasi pola, sedangkan PCA membantu mengurangi dimensi data sambil mempertahankan informasi penting. Yang pertama di sini memuat data. Sebelum saya jelaskan, saya akan menginfor atau mengupload datanya. Oh, maaf, ternyata sudah terupload. Di sini nama datanya, dataset yang saya gunakan yaitu anemia. Jadi caranya mencari dataset itu kita buka Kaggle, lalu kita download dataset yang kita inginkan. Setelah itu kita upload di sini. Lalu kita pilih dataset yang sudah kita download. Berhubung saya sudah menguploadnya, jadi saya lanjut. Nah, di sini yang pertama memuat data. Memuat data itu di sini saya menggunakan import pandas. Pandas ini berfungsi untuk membaca data. Matplotlib dan Seaborn ini berfungsi untuk memvisualisasi data. Lalu di sini juga untuk pandasnya, jangan lupa mencantumkan nama dataset yang sudah kita upload di sini. Kalau tidak dicantumkan bakal error. Setelah itu menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, di dalam dataset anemia ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 dataset. Nah, di sini kan perintahnya 5 baris pertama data. Jadi dia mengambil 5 baris data saja. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing dataset itu mengambil 5 data. Lalu untuk tahap yang kedua di sini ada memeriksa struktur data. Memeriksa struktur data ini berfungsi mengetahui jumlah kolom dan tipenya. Nah, di sini kolomnya ada 5 dan tipenya di sini untuk plot 64, di sini ada 4 dan integernya 2. Memori yang digunakan 66.7 KB. Lalu yang memeriksa deskripsi singkat data ini, dia mendeskripsikan data secara singkat. Jadi tidak spesifik. Lalu tahap yang ketiga ada statistik deskriptif yang lebih spesifik. Maksud dari spesifik ini dia menspesifikasikan masing-masing variabel. Di sini ada 3 variabel yaitu mean, median, dan standar. Setelah itu untuk hasilnya atau outputnya di sini meannya ini dia menspesifikasikan masing-masing data dari setiap kolom dan tipenya di sini menggunakan float. Median juga seperti itu, standar deviasi juga dia menyebutkan masing-masing data di setiap kolom. Tipenya sama semua yaitu float 64. Lalu untuk tahap yang keempat ada visualisasi data. Di sini menggunakan Matplotlib dan Seaborn yang tadi fungsinya untuk memvisualisasi data. Setelah itu membuat histogram untuk melihat distribusi data. Di sini size-nya
22, dan 12. Untuk gender, di sini menunjukkan distribusi jenis kelamin. Melihat dua puncak yang menandakan jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang dalam sampel. Setelah itu hemoglobin. Histogram ini menunjukkan distribusi tingkat hemoglobin. Puncaknya berada di sekitar 12-14 GDL yang umumnya berada dalam rentang normal. Setelah itu histogram MCH, yaitu mean corpuscular hemoglobin, menunjukkan distribusi MCH. Sebarannya cukup merata di sekitar 26-28 Tg. Setelah itu MCHC, yaitu mean corpuscular hemoglobin concentration. Histogram ini menampilkan distribusi MCHC, sebarannya cukup merata di sekitar 32-34. Lalu ada MCV, yaitu mean corpuscular volume. Histogramnya menunjukkan sebaran terpusat di sekitar 80-90. Untuk result atau hasil menunjukkan suatu pengujian atau klasifikasi. Di sini terdapat dua puncak utama yang mungkin mewakili dua kategori hasil yang berbeda. Lalu tahap yang kelima ada membuat box plot untuk mendeteksi outliers. Di sini outputnya distribusi fitur menggunakan box plot. Untuk gender, garis hitam pendek menunjukkan median dan rentang antar kuartil sangat kecil. Lalu hemoglobin mediannya berada di tengah menunjukkan distribusi yang relatif simetris. Rentang antar kuartil relatif sempit mengindikasikan sedikit variasi dalam tingkat hemoglobin pada sampel. Lalu MCH mediannya berada di tengah dan rentang antar kuartil relatif sempit dan tidak terlihat adanya outlier. Setelah itu MCHC mediannya berada di tengah dan tidak terlihat adanya outlier juga. Lalu MCV menunjukkan sedikit variasi dan tidak terlihat adanya outlier. Kesimpulannya, box plot ini memberikan gambaran ringkas tentang distribusi variabel, hematologi, dan jenis kelamin. Distribusi sebagian besar variabel menunjukkan sedikit variasi dan tidak ada outlier yang signifikan. Setelah itu ada memeriksa missing value. Outputnya di sini datanya 0, tipenya integer. Lalu memeriksa korelasi untuk analisis korelasi antar fitur untuk melihat hubungan antara variabel. Di sini masih menggunakan Pandas, Seaborn, dan Matplotlib. Yang pertama ada menghitung korelasi antar fitur. Yang kedua ada visualisasi korelasi dengan heat map. Yang ketiga menampilkan matriks korelasi untuk anemia. Jika anemia ada dalam dataset, fokus pada kolom target tersebut. Lalu yang keempat menampilkan kesimpulan korelasi positif dan negatif yang kuat. Nah, di sini hasil outputnya. Di sini untuk hasil outputnya, warna merah yang lebih gelap. Merah ini menunjukkan korelasi positif yang lebih kuat, sedangkan warna yang lebih terang, biru,
menunjukkan korelasi negatif yang lebih kuat, dan warna putih untuk mendekati putih menunjukkan korelasi yang lemah atau mendekati nol. Kesimpulannya, heat map korelasi ini menunjukkan hubungan yang kuat dan negatif antara hemoglobin dan variabel serta korelasi positif yang sedang antara variabel-variabel hematologi. Maaf, untuk NPM saya di sini salah nge-save. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.